Kata teman-teman kita di Aswaja NU, teman-teman, Ustadz Wahabi itu nggak bisa baca kitab, nggak bisa bahasa Arab katanya. Terus kalian bisa nggak buktikan kalau kalian bisa seperti ini? شيخي أنا تكلمت معهم فتحت معهم قلت هذه فرصة سعيدة أننا وصلنا إلى أردن بعد العمرة وهذه فرصة كمان صدفة أنا اتصلت إلى دكتور زياد وأنهم جئتوا من هنا المفروض أنا كتلميذ آتي إليكم وقلت لهم أنهم يستفيدوا منكم من العلم إن شاء الله وليس كل واحد يتاح له هذه الفرصة فجزاكم الله خيرا فليفضل مشهورا تفضل الشيخ علي. Intinya teman-teman, Aswaja lah yang paling jago bahasa Arab, paling jago baca kitab. Nah sekarang pertanyaan saya, ya, di kitab mana kalian dapatkan amalan-amalan seperti ini? Coba jawab. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajin kod ada kojim. Ma hubna ada kajim. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'jil inna ja'alna bayyana Allah. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin haja kami tenaga ya makili makin berima Allah. Sampai joget-joget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya melihat sekilas teman-teman di channel teman-teman kita di NU Aswaja, ketika mereka melemparkan kritikan kepada ustadz-ustadz salafi atau yang mereka sebut sebagai wahabi, itu kadang-kadang nggak objektif teman-teman ya. Hanya sekedar ya tuduh-tuduhan saja, atau ini framing buruk saja, dan justru ini hanya menampakkan kejahilan atau kebodohan mereka teman-teman. Silahkan ya kritik para ustadz salafi, silahkan. Toh kita sebagai manusia teman-teman nggak mungkin bisa lepas yang namanya dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun, teman-teman. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti bahkan berbuat kesalahan, dan sebaik-baik dari mereka adalah yang cepat bertobat dari kesalahan tersebut, teman-teman. Jadi tampilkan bukti teman-teman, yang baru itu namanya ya logis teman-teman, baru bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya kadang-kadang malas untuk mengkonter-konter mereka teman-teman. Dan ingat ya firman Allah Azza wa Jalla, ya wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna syam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengatakan sesuatu yang justru kalian tidak punya pengetahuan terhadap sesuatu tersebut. Karena apa? Ya, sungguhnya penglihatan, lisan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh teman-teman, framing buruk ya, yang sering mereka lemparkan kepada ustadz-ustadz salafi, terutama Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza, Ustadz Yazid, nggak bisa berbahasa Arab katanya. Ya, ustadz-ustadz Wahabi ini nggak bisa berbahasa Arab, nggak bisa baca kitab. Gimana teman-teman? Hanya karena kadang ada sedikit kesalahan teman-teman ketika para ustadz-ustadz salafi ini membaca kitab teman-teman, lalu di framing nggak bisa baca kitab, nggak bisa berbahasa Arab. Gimana logikanya teman-teman? Ya, masa kalian tuh nggak searching di media sosial, lihat bagaimana biografi Ustadz Khalid Basalamah, lulusan mana mereka ya? Ustadz Firanda itu lulusan mana teman-teman? Ustadz Khalid Basalamah itu pernah sekolah di Kairo, Mesir, di Al-Azhar teman-teman, sekian tahun. Kemudian beliau juga lulusan UIM ya, Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah. Tentunya di sana teman-teman dosen-dosen mereka, syekh-syekh mereka berbahasa Arab teman-teman. Ya, kemudian kitab-kitab yang mereka pelajari pasti kitab-kitab berbahasa Arab. Gak mungkin dong ya kitab bahasa Indonesia atau primbon Jawa teman-teman. Atau ya contoh kecilnya saja teman-teman. Misalkan nih Ustadz Khalid
Basalamah kan tinggal di Madinah, Ustaz Firanda tinggal di Madinah selama mereka kuliah. Misalkan keluar nih belanja nih, entah beli terasi, beli jengkol misalkan nih kalau ada jual di sana. Pastikan teman-teman nih dia berkomunikasinya dengan pedagang-pedagang Arab di situ pakai bahasa Arab. Itu contoh kecil saja teman-teman. Lah ini kok dibuat framing ustaz-ustaz Salafi Wahabi ini nggak bisa berbahasa Arab, nggak ngerti baca kitab. Ini gimana teman-teman ya? Coba ini saya akan tunjukkan beberapa video teman-teman ya, Ustaz Khalid Basalamah ketika ia berkomunikasi dengan salah seorang syekh di Yordania, Syekh Ali Hasan Al-Habi. Ini pernah diundang juga teman-teman di Indonesia ketika membahas masalah terorisme teman-teman. Coba kalian perhatikan di sini ya. Beliau ini menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Habi. Kemudian nanti ada video yang kedua juga teman-teman yang saya sendiri langsung hadir ketika majelis tersebut teman-teman. Ketika Ustaz Firanda menerjemahkan ya ceramah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad teman-teman. Taib. Coba kita simak dulu teman-teman. Ini video pertama dari Ustaz Khalid Basalamah. شيخي أنا تكلمت معهم فتحت معهم قلت هذه فرصة سعيدة أننا وصلنا إلى أردن بعد العمرة وهذه فرصة كمان صدفة أنا اتصلت إلى ترزيات وأنهم جئتوا من هنا المفروض أنا كتلميذ آتي إليكم وقلت لهم أنهم يستفيدوا منكم من العلم إن شاء الله وليس كل واحد يتاح له هذه الفرصة فجزاكم الله خيرا فليفضل مشورة تفضل الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ليوم نلقاه. أما بعد أولا أقول تقبل الله طاعتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الرحلة مفتاح خير لما بعدها في حياتكم في أنفسكم وأهليكم. Setelah mengucapkan memuji Allah dan salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sungguh ini adalah kemuliaan buat Anda semua ya, dan ini keberkahan karena sudah melakukan perjalanan yang mulia ini. فمن علامة قبول العمل الصالح أن يهيئ الله تعالى لصاحبه بعده عملا صالحا آخر. Dan beliau mengatakan mudah-mudahan insyaallah apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja banyak hal yang kita bisa ambil dari kesempatan-kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Di antara poin yang penting adalah rutinnya seorang muslim mengerjakan satu ibadah, itu Allah akan bukakan pintu ibadah yang lain. Nah itu teman-teman, coba kalian perhatikan. Kalau orang yang nggak bisa berbahasa Arab, gimana mungkin bisa duduk satu majelis dengan seorang syekh besar teman-teman dari Jordania? Ini logiknya di mana? Kalau dilempar tuduhan ustadz Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah ini nggak bisa berbahasa Arab, teman. Coba kalian perhatikan ya. Makanya yang saya katakan teman-teman, silahkan kritik ustadz Salafi, nggak masalah ya. Toh kita sebagai manusia yang nggak punya sifat maksum kecuali Rasulullah, pasti berbuat kesalahan. Tapi kritiknya itu yang logis teman-teman, yang masuk akal ya. Gimana ceritanya? Ini jelas videonya beliau ya berkomunikasi dengan bahasa Arab, menerjemahkan seorang syekh ya. Di samping itu juga sambil menulis teman-teman. Syekhnya sedang ya ceramah menggunakan bahasa Arab, kemudian menulis. Ini nggak gampang teman-teman ya, nggak gampang ini menerjemahkan sambil menulis teman-teman, kemudian disampaikan dengan berbahasa Indonesia. Nah sekarang orang-orang yang menuduh ustadz Salafi Wahabi ini nggak bisa berbahasa Arab, coba tunjukkan kita video kalian yang seperti ini, yang duduk satu majelis misalkan dengan para syekh teman-teman yang asli orang Arab. Mungkin bisa gemetaran kalian teman-teman, dan nggak biasa, nggak punya jam terbang. Jadi kritik boleh teman-teman, tapi harus disertakan dengan bukti teman-teman. Baik, sekarang kita simak video yang kedua teman-teman, yang saya katakan tadi Ustadz Firanda menerjemahkan ceramah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan ini saya langsung hadir ketika itu teman-teman, sekitar ya puluhan tahun yang lalu, 10 atau 12 tahun yang lalu. Coba kita simak videonya teman-teman. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu قال مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم علي فلم أشعر فذهب عمر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له أرأيت ماذا صنع عثمان
سلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال: فأتيا إلي أبو بكر وعمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعثمان: سلم عليك أخيك عمر فلم ترد عليه السلام. قال: ما شعرت به. قال: ما شعرت به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: صدق عثمان، شغلك أمر عظيم. قال: نعم، كنت أفكر في نجاة هذا الأمر. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن نجاة هذا الأمر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألته عن ذلك. فقال عثمان: بأبي أنت وأمي أنت أحق الناس بذلك. فماذا قال لك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي كانت له نجاة. فهذه القصة العظيمة تصور لنا شدة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الموضوع الكبير. وتأمل رعاك الله، هؤلاء الثلاثة مبشرون بالجنة، شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ويفكرون في نجاة الأمر هذا التفكير، حتى إن عثمان رضي الله عنه من شدة تفكيره بالنجاة مر به أخوه عمر بن الخطاب وألقى عليه السلام فلم يرد، لأنه لم يشعر به من شدة تفكيره في نجاة الأمر، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه مبشر بالجنة. والواحد منا قد تحصل له مثل هذه الحالة، يمر به أحد إخوانه ويسلم عليه ولا يشعر به، ولكن يكون مشغولا انشغالا شديدا بأمر من أمور الدنيا، فيلقى عليه السلام ولا يشعر لشدة انشغال قلبه بأمر من أمور الدنيا أو مصلحة من مصالحها. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewatiku. Kemudian Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadaku, namun aku tidak sadar sehingga aku tidak menjawab salam Umar. Maka tatkala itu di zaman pemerintahan Abu Bakar, maka Umar pun pergi menemui Abu Bakar mengeluhkan hal tersebut. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidakkah kau lihat apa yang telah dilakukan oleh Utsman? Aku mengucapkan salam kepadanya, namun dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakar dan Umar pun berdua datang menemui Utsman bin Affan. Maka Abu Bakar berkata kepada Utsman, wahai Utsman, saudaramu Umar telah memberi salam kepada engkau, namun engkau tidak menjawab salamnya. Kata Utsman, aku tidak sadar, aku tidak tahu kalau dia memberi salam. Maka kata Abu Bakar, sungguh benar engkau Utsman, engkau telah tersibukkan dengan suatu perkara yang agung. Maka kata Utsman, benar, aku telah tersibukkan dengan perkara yang agung, aku sedang memikirkan tentang bagaimana aku bisa selamat. Rasulullah SAW sudah meninggal dan aku tidak sempat bertanya kepada Nabi bagaimana aku bisa selamat. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, adapun aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Utsman berkata, engkau adalah, wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling utama untuk mengetahui hal ini. Apa yang telah diucapkan, disampaikan oleh Nabi kepada engkau? Maka Abu Bakar berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qabila minni al-kalimat allati aradtuhu ala ammi, barang siapa yang menerima dariku perkataan yang aku tawarkan kepada pamanku, yaitu Abu Talib, faraddaha alayya, yang kemudian pamanku menolaknya, yaitu kalimat la ilaha illallah, kanat lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat la ilaha illallah, maka bagi dia keselamatan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengabarkan tentang bagaimana perhatian besar dari para sahabat terhadap keselamatan pada hari kiamat kelak. Mereka tiga orang ini, Abu Bakar, Umar dan Utsman, adalah orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Nabi SAW bahwasanya mereka masuk surga. Mereka telah dijamin masuk surga. Akan tetapi mereka masih memikirkan bagaimana mereka bisa selamat pada hari kiamat kelak. Lihatlah Utsman radhiyallahu taala anhu, saking berfikirnya tentang bagaimana dia bisa selamat, sampai-sampai dia tidak sadar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang beri salam kepada dia tidak dengar karena sibuk memikirkan akan hal ini. Padahal beliau Utsman telah diberikan kabar gembira oleh Nabi bahwasanya beliau dijamin masuk surga. Dan kita sadari bahwasanya terkadang kondisi seperti ini menimpa kita. Terkadang ada orang yang melewati kita, sebagian sahabat kita memberi salam kepada kita dan kita tidak sadar sehingga kita tidak memberi jawaban terhadap salam saudara kita tersebut. Akan tapi yang berbeda, Utsman tidak memberi salam, tidak menjawab salam, tidak mendengar salam, tidak sadar kalau ada sahabat yang beri salam karena sibuk memikirkan keselamatan pada hari kiamat. Adapun kita terkadang tidak memberi salam karena sibuk memikirkan perkara dunia. Karena terlalu sibuk memikirkan kemaslahatan dunia, bukan karena memikirkan keselamatan akhirat.
Nah ini teman-teman, Ustadz Piranda, apalagi beliau ini teman-teman, beliau ini salah satu anak emas dari mahasiswa Indonesia teman-teman. Jadi anak kesayang di sana. Makanya saya katakan kalau tidak salah di video awal tadi, Ustadz Piranda ini punya jatah setiap tahun teman-teman dari kerajaan Saudi. Itu yang saya dengar ya. Jatah beliau ini haji teman-teman setiap tahun, nggak mudah. Kalau bukan orang spesial teman-teman, yang nggak mungkin toh. Apalagi Ustadz Piranda teman-teman, ya punya kajian khusus di Madinah sana teman-teman, meskipun itu berbahasa Indonesia teman-teman, khusus untuk para jemaah haji kemudian jemaah umrah. Tapi kan kalau nggak pintar-pintar teman-teman ya, nggak cerdas ya nggak mungkin dong ya dikasih kesempatan untuk mengisi ceramah di Madinah, nggak mudah. Itu masjid Nabi teman-teman. Jadi ya stop lah buat framing buruk teman-teman. Nggak bisa bahasa Arab lah, nggak ngerti kitab teman-teman. Lah terus mereka ini di Arab ketika ya belajar bersama syekh-syekh mereka ini pakai bahasa apa? Masa iya syekhnya pakai bahasa Indonesia? Ya Allah teman-teman. Makanya saya katakan ini umpama saja, misalkan mereka ini pergi beli terasi ke pasar misalkan di Madinah, di Mekah sana teman-teman. Kalau pedagangnya orang Arab kan pasti menggunakan bahasa Arab teman-teman. Mau beli jengkol, mau beli terasi, mau beli garam pasti menggunakan bahasa Arab teman-teman. Nah ini orang-orang yang menuduh-nuduh nggak bisa bahasa Arab, Ustaz Salafi ini coba tunjukkan ke kita teman-teman. Kan nggak ada bukti juga ya. Kalian apa pernah duduk satu majelis menerjemahkan misalkan saya ini kan belum terbukti. Kalau mereka ini kan sudah terbukti teman-teman. Jadi stop lah ya, jangan buat-buat framing seperti itu. Justru ini mohon maaf, kalian hanya menunjukkan kebodohan kalian. Dan murni konten-konten kalian kalau seperti itu ya hanya modal kebencian saja teman-teman. Makanya jangan salah, kami pun sebenarnya malas ya menanggapi channel-channel seperti itu teman-teman, karena nggak objektif teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kalian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.